Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Ramdhani Cooking. Pada kali ini saya akan berbagi resep cara membuat risol yang super ekonomis tapi hasilnya memuaskan. Nah, di sini saya tanpa menggunakan telur tapi hasilnya tetap lentur, lembut dan tidak mudah sobek. Nah, di sini saya akan bongkar rahasianya agar kulit risol tetap lembut, lentur dan tidak mudah sobek serta empuk dan tidak mudah alot sampai hari esok. Nah, bagi yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang seperti ini. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan. Terigu yang digunakan bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan terigu merek segitiga biru. Kemudian kita akan tambahkan tepung tapioka sebanyak 50 gram atau setara 2 sendok makan. Tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh penyedap dan setengah sendok teh gula pasir. Lalu kita akan tambahkan air sebanyak 300 ml dan kita akan menuangnya secara bertahap seperti ini ya teman-teman. Sambil kita campurkan semua bahan dan sambil diaduk-aduk terus sampai benar-benar putih kental seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kuncinya atau rahasianya agar kulit risol nanti tidak mudah sobek dan tetap lentur. Jadi kuncinya dari cara kita mengadoninya harus benar-benar butuh kesabaran dan harus menghasilkan tekstur yang benar-benar putih, kental dan berjejak. Diibaratkan kayak kita membuat bolu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat dalam jumlah yang banyak, itu diwajibkan harus pakai mixer ya, agar benar-benar menghasilkan putih, kental dan berjejak. Nah, ini trik atau rahasia yang pertama agar kulit risol lembut, lentur atau anti sobek dan tidak mudah alot sampai hari esok. Lalu kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan dan kita aduk-aduk terus sampai benar-benar minyak gorengnya tercampur merata. Untuk trik atau rahasia yang kedua, kita harus istirahatkan adonan selama 1 hingga 2 jam atau lebih lama lagi, itu akan lebih bagus ya. Nah, kalau sudah, kita akan siap membuat kulit risolnya. Pertama-tama kita harus panaskan teflonnya terlebih dahulu dan untuk mengawalinya kita olesi margarin yang ditempelkan pada tisu seperti ini. Nah, untuk pengolesan margarin ini cukup sekali saja di awal ya teman-teman. Untuk ukurannya disesuaikan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan centong sayur. Setiap penuangan 1 centong sayur. Untuk lamanya pemanggangan kurang lebih 2 menitan saja ya. Nah, ini kelihatan benar-benar sangat mudah sekali ya teman-teman. Hanya 2 menit saja sudah bisa terlepas dari teflonnya ya. Dan lakukan terus hingga benar-benar adonan selesai. Oh ya, hampir lupa. Untuk penambahan tepung tapioka di awal dan penambahan minyak goreng tadi, itu juga bisa membuat kulit risol lembut, lentur dan tidak mudah sobek. Untuk step demi step, itu semuanya saling melengkapi atau saling berkaitan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau dari tekstur adonannya itu bagus dan dari keempat yang tadi itu saling melengkapi, ini benar-benar terlihat hasil akhirnya memang benar-benar memuaskan ya. Ini terlihat sekali lembut, lentur dan tidak mudah sobek. Walaupun diremas-remas sekuat tenaga, tetap akan kembali seperti semula ya. Nah, ini terlihat benar-benar lembut, lentur dan tidak mudah sobek. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya. Ini memang benar-benar tidak mengecewakan. Walaupun diremas bolak-balik seperti ini, padahal ini meremasnya sampai sekuat-kuatnya ya. Tapi hasilnya akan kembali seperti semula. Tetap lentur, lembut dan tidak mudah sobek. Kemudian kita akan isi kulit risolnya ya. Untuk isiannya itu sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya menggunakan ayam suwir dan dicampur dengan sayuran seperti wortel dan kentang. Nah, untuk teman-teman bisa menggunakan telur atau sayur yang lain. Untuk cara menggulungnya teman-teman bisa lihat sendiri di video ya. Ini cara pembuatannya atau cara menggulungnya. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman.
Teman-teman bisa lakukan dari bawah atau dari atas atau dari samping, terserah keinginan teman-teman di rumah. Lakukan hingga semua kulit risolnya selesai. Lalu kita siapkan bahan pencelupnya. Di sini saya gunakan tepung terigu dan air biasa saja. Kita aduk kental seperti ini untuk bahan pencelupnya ya. Celupkan seperti ini, lalu kita baluri atau kita gulingkan ke tepung panir. Untuk tepung panirnya disesuaikan dengan selera, mau yang warna putih juga tidak apa-apa ya teman-teman. Untuk tepung panirnya lebih baik di blender dulu ya teman-teman, agar warna akhirnya nanti lebih cantik. Nah ini sudah selesai semua. Nah ini 100 gram bisa menghasilkan 12 pieces ya. Kalau sudah selesai kita akan siap goreng ya teman-teman. Siapkan minyak yang sudah panas. Kalau minyak sudah panas, kita turunkan ke api sedang cenderung kecil. Karena ukuran minyaknya tidak cukup, jadi saya goreng sebagian dulu ya. Dan jangan lupa untuk volume apinya jangan sampai besar ya. Yang ditakutkan nanti akan rawan gosong ya. Untuk lamanya penggorengan itu tidak terlalu lama ya teman-teman. Ini cukup sekitar kurang lebih 5 menit saja. Karena untuk pembuatan risol ini isiannya sudah matang ya. Jadi kita hanya mematangkan luarnya saja. Dan untuk kulit risolnya juga sudah matang. Jadi kita tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di saat digoreng di minyak yang panas, kulit risolnya tetap utuh dan tidak sobek ya teman-teman. Nah jadi teman-teman perlu perhatikan step demi step yang sudah saya kasih tahu tadi, harus benar-benar diingat dan harus dicatat. Kalau sudah kering atau sudah matang, kita akan angkat dan kita tiriskan dulu. Lalu kita akan goreng semua sisa risol yang tadi. Nah ini sudah matang semua ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Ini tidak ada yang mengecewakan sama sekali. Ini tidak ada yang retak, tidak ada yang belah ya. Ini mulus. Hasilnya cantik ya teman-teman. Nah ini kita akan tes. Wow, hasilnya benar-benar lembut, empuk di dalam ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib cobain deh. Karena resep ini anti gagal banget. Karena resep ini sering diulang-ulang, hampir 2 hari sekali saya buat risol untuk dagangan dan untuk cemilan di rumah ya. Agar tidak gagal dalam mempraktekannya nanti, teman-teman harus ikutin step demi stepnya tadi ya. Nah sampai di sini dulu ya, selamat mencoba. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.